Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya agak terlambat ya, karena baru dari rumah sakit. Ya, kita mulai saja ya untuk mempersingkat waktu. Ya, pada modul gawat daruratan, ya, bagian radiologi akan memberikan kuliah pakar mengenai pemeriksaan radiologi pada kasus trauma. Ya, jadi kita semua harus paham ya, kira-kira itu pemeriksaan penunjang apa yang harus diusulkan pada kasus-kasus trauma. Ya, jadi kalau kita bicara trauma bisa terjadi di mana saja ya, bisa di kepala ya, terus kemudian di wajah ya, fasial ya, terus kemudian torak ya, abdomen ataupun pelvis. Jadi kalau kita bicara tentang kasus trauma itu harus dilakukan secara teamwork ya. Jadi ada teamworknya yaitu dokter bedah ya mestinya, terus kemudian intensive care ya, terus kemudian juga radiologis ya. Jadi itu adalah tim yang harus berjalan bersama-sama ya dalam kasus trauma. Jadi kalau kita bicara trauma tentu kita harus perhatikan terlebih dahulu adalah primary survey-nya ya. Jadi primary survey-nya itu bagaimana ya, ABC-nya itu bagaimana ya. Jadi Anda jangan terburu-buru atau kita jangan terburu-buru untuk melakukan imaging ya, tapi kita harus pastikan dulu bahwa pasien kita ini dalam kondisi yang baik ya, kondisi yang stabil. Jadi ABC-nya ini harus kita perhatikan terlebih dahulu ya. Dan apabila dibutuhkan resusitasi juga harus segera dilakukan. Dan baru kita melakukan primary imaging. Ya, kira-kira kita mencurigai apa sehingga kita lakukan imagingnya. Terus kemudian selain itu juga kita harus lakukan secondary survey-nya dan kemudian melakukan definitive care-nya. Jadi apa assessment kita selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan ya, IPC-nya, terus kemudian imaging awalnya, maka kita akan menentukan assessment selanjutnya. Nah, untuk imaging yang dapat diusulkan antara lain ya, apabila kelainannya itu adalah kelainan misalnya ada trauma kepala misalnya ya, maka selain kita lakukan pemeriksaan fotokranium, yang perlu diperhatikan juga adalah regio servikal ya. Jadi karena sering trauma itu juga melibatkan servikal ya. Maka servikal itu perlu kita perhatikan, terutama kalau kita akan melakukan intubasi. Ya, sebelum kita melakukan intubasi, kita juga harus berpikir bahwa kondisi servikalnya ini baik atau tidak ya. Jadi nanti jangan sampai karena ada trauma servikal, kita melakukan tindakan terhadap pasien kita justru akan membahayakan pasien tersebut. Jadi kita harus benar-benar perhatikan baik-baik. Ya. Selain itu untuk foto ya, foto dada pada kasus-kasus trauma, kita akan lakukan adalah dengan proyeksi anteroposterior ya. Tidak dilakukan secara postural anterior ya, karena postural anterior kan pasiennya harus berdiri karena tidak memungkinkan, sehingga bisa dilakukan dengan anteroposterior. Bisa ditambah ataupun tidak ya, bisa dengan atau tidak dengan lateral ya. Terus untuk kasus-kasus trauma abdomen yang perlu dipikirkan pertama kali adalah abdominal ultrasound ya. CT scan dilakukan apabila hemodinamik pasien itu baik ya, stabil. Ya, tapi kalau tidak stabil tidak dianjurkan untuk melakukan CT scan karena CT scan itu butuh tenang ya, pasien itu butuh tenang, tidak boleh gelisah ya, karena kalau gelisah gambarnya nanti gerak semua ya. Kalau ultrasound dengan kondisi pasien gelisah pun kita bisa kerjakan ya. MRI tidak dianjurkan ya, MRI tidak dianjurkan karena MRI ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, jadi untuk imaging MRI itu cukup lama, berbeda dengan CT scan yang hanya hitungan detik dan menit ya, tapi kalau MRI itu bisa hitungan
menit ke jam. Jadi tidak dianjurkan untuk kasus-kasus trauma. Kecuali pada case tertentu misalnya kita mencurigai adanya spinal injury, ya ada kontusio spinal dan sebagainya, maka kita butuh dengan MRI. Nah, imaging untuk cervical ya, cervical itu kita gunakannya bisa gunakan anteroposterior ya dan lateral ya. Terus kemudian untuk chest X-ray ya, chest X-ray itu kita tadi gunakannya secara anteroposterior terutama untuk menilai adanya misalnya adanya pneumotorak ya, terus kemudian adanya hematotorak ya, itu kita bisa menilai kontusio paru ya, terus kemudian fraktur-fraktur dari kosta ya, klavikula, kadang kita juga bisa lihat juga ya skapula, itu kita bisa gunakan dengan chest X-ray. Kalau untuk cervical tadi terutama adalah untuk melihat frakturnya ya yang kita bisa lihat itu. Tapi kalau untuk spinal injury itu memang kita tidak bisa menggunakan chest X-ray. Kalau untuk ultrasound yang paling utama adalah bila kita curigai adanya perdarahan intraabdominal atau hemoperitoneum ya. Kadang kita juga bisa lihat laserasi atau hematomnya. Tapi lebih sulit ya. Biasanya kalau kita ingin menentukan adanya trauma yang lebih spesifik ya, organ-organnya lebih spesifik, organnya letaknya di mana, laserasinya di mana, panjangnya berapa ya, lebarnya berapa dan sebagainya untuk menentukan dari grade trauma tersebut, maka kita harus gunakan CT scan dengan menggunakan media kontras ya. Jadi bisa dengan kontras intravena juga bisa ditambahkan dengan kontras yang diminumkan, tapi seringnya kita gunakan yang intravena ya, karena pasiennya bisa kondisinya tidak memungkinkan untuk kita meminumkan kontras tersebut. Nah, untuk MRI memang sangat minimal sekali ya kegunaannya karena kita butuh yang cepat ya, karena MRI itu akan memakan waktu. Nah, kalau kita bicara tentang kasus-kasus trauma ya, kasus trauma itu memang rumah sakit harus mendukung. Ya, rumah sakit mendukung. Maksudnya bagaimana? Untuk tata letak ruangan rumah sakit ya, tata letak ruangan rumah sakit itu memang harus ideal ya. Supaya apa? Supaya aksesnya itu memudahkan ya. Jadi memudahkan aksesnya ya di saat kita butuh radiologi, radiologi harus dekat dengan IGD-nya ya. Kita butuh kamar bedahnya, IGD-nya juga harus dekat dengan kamar bedahnya ya. Apabila kita membutuhkan intensive care, kita juga harus dekat dengan ICU. Jadi memang layout dari rumah sakit itu harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi nanti kalau Anda sebagai konsultan untuk rumah sakit, itu Anda harus memperhatikan baik-baik layout ya dari rumah sakit Anda tersebut ya. Jadi jaraknya jangan terlalu jauh. Untuk saat ini Rumah Sakit Islam Sultan Agung dengan berpindahnya radiologi ke gedung yang baru itu layoutnya sudah baik ya. Jadi radiologi dekat dengan IGD ya, IGD-nya juga dekat juga dengan ICU dan dekat juga dengan kamar bedah ya. Jadi itu idealnya memang seperti itu. Ya. Nah, ini ya tadi kita sudah bahas ya. Jadi kalau kita bicara apa namanya layout ya memang harus saling berdekatan ya. Jadi transfer dari pasien itu tidak menimbulkan kekhawatiran ya. Dikhawatirkan kalau jaraknya terlalu jauh nanti bisa meninggal di perjalanannya ya saat transfer pasien. Jadi kalau misalnya semuanya berdekatan maka akan memudahkan dalam transfer pasien sehingga pasien juga segera bisa ditangani. Ya. Kita bahas satu persatu tentang trauma ya. Jadi sesuai dengan LPM yang sedang berlangsung ya, kita belajar di SGD itu kita belajar tentang multiple trauma ya. Kita bahas satu persatu, kita bahas yang pertama adalah trauma kepala. Jadi kalau kita bicara trauma kepala ataupun trauma di mana saja, maka Anda semua harus bisa memahami tentang biomekanikal dari trauma tersebut. Ya, jadi Anda harus tahu nih prosesnya terjadinya trauma itu seperti apa sehingga Anda bisa memperkirakan kemungkinan terjadinya patologi itu di mana saja, itu Anda bisa memprediksinya ya.
Jadi kalau kita bicara trauma kepala itu ada direct dan indirect ya. Direct itu artinya trauma yang langsung ya, langsung terjadinya di situ, di lokasinya di situ, dan yang mengalami kerusakan atau kelainannya ada di situ ya. Kalau indirect itu karena ada proses lain ya, ada proses lain yaitu kan contohnya karena ada akselerasi dan deselerasi sehingga akan terjadi trauma pada daerah tersebut ya. Atau kita juga mengenal dengan istilah COP dan counter COP ya. Jadi kalau COP itu adalah di lokasi yang mengalami benturan atau yang mengalami trauma. Counter COP itu adalah kelainan yang terjadi karena ada benturan di sisi yang berseberangan ya, kita sebut dengan counter COP. COP dan counter COP ini sangat membantu kita ya untuk memprediksi kemungkinan terjadi apa ya di kepala tersebut ya. Nah, jadi kalau misalnya mengalami trauma, tentu saja bisa jadi akan mengalami kerusakan ya, bisa kerusakan dari mulai kutis, subkutisnya ya, bahkan sampai di pembuluh darahnya. Ya, kalau terjadi adanya perdarahan, maka mengakibatkan space occupying lesion ya, jadi nanti bisa terjadi bengkak ya, edem, terus kemudian terjadi peningkatan tekanan intrakranial ya. Kalau terjadi peningkatan tekanan intrakranial, yang kita harus khawatirkan adalah kemungkinan terjadi herniasi ya, karena itu kemungkinan mortalitasnya tinggi ya. Dan selain itu juga bisa terjadi perfusi yang menurun ya, bisa iskemik ya. Sehingga kalau iskemik akan mengakibatkan kerusakan yang lebih luas lagi ya. Jadi itulah kemungkinan yang terjadi kalau misalnya terjadi trauma kepala ya. Jadi Anda semua ya wajib tahu tentang tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial secara CT scan ya. Kalau secara klinis saya rasa sudah tahu semua ya. Jadi kalau ada pasien dengan TIK yang tinggi secara klinisnya ya, ada muntah proyektil, nyeri kepala ya, dan sebagainya. Dan untuk di CT scan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, tanda-tanda dari peningkatan tekanan intrakranial adalah adanya penyempitan dari sulkusnya ya, terus kemudian dari girusnya ya, terus kemudian sisternanya sempit ya. Terus kemudian ada midline shifting ya, ada obliterasi dari ventricle ya, itu merupakan tanda-tanda dari peningkatan tekanan intrakranial. Nah, kalau kita bicara perdarahan yang ada di kepala ya, terutama karena kondisi trauma itu antara lain adalah EDH atau perdarahan epidural ya, terus kemudian perdarahan subdural dan juga perdarahan intracerebral atau yang sering kita sebut kalau pada kasus trauma adalah contusio hemorrhage ya, itu yang akan kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi yang pertama yang kita akan bahas adalah epidural hematom ya, atau perdarahan epidural. Perdarahan epidural ini mortalitinya sekitar 41% ya. Dan klinis yang khasnya yaitu adanya lucid interval ya. Jadi ada fase dia sempat tidak sadar ya gitu. Nah, kasusnya bisa sekitar 10-25% kasus ya. Dan kita sebut dengan epidural ya karena perdarahannya itu terletak di antara tulang dan dura mater. Terjadi karena adanya robekan dari arteri ya, terutama yang di daerah yang lebih superficial ya. Nah, ini adalah gambarannya ya. Jadi pasien itu ada trauma di sini ya, trauma terus kemudian mengakibatkan robekan dari pembuluh darah sehingga darahnya itu berada di antara tulang dan dura mater ya. Dan bentuknya akan biconvex ya, karena di sininya tulang ya, terus kemudian dura mater ini melekat erat di sutura-suturanya sehingga kalau di sini ada darah ya, darahnya semakin menekan ke dalam ya, tapi ini tetap terikat oleh suturanya sehingga gambarannya adalah biconvex ya. Itu yang harus Anda pahami. Yang kedua, letaknya itu adalah di kopnya ya. Jadi
Yang trauma di sini ya, ini Anda lihat, ini ada subgaleal hematom. Ya. Jadi traumanya di situ, perdarahannya ada di situ. Ya, itu maka kita sebut dengan COP. Ya. Seringnya di situ terjadi fraktur. Ya, jadi ada fraktur di situ. Ya, maka 80% ada frakturnya. Letaknya persis di letak lesi dari perdarahannya. Ya, bisa mengakibatkan midline shifting. Ya, pasti ya kalau dia tekanannya semakin besar ya pasti dia akan menekan dan terjadi midline shifting. Ya. Nah, kalau subdural hematom ya atau perdarahan subdural itu letaknya di antara dura mater dan ruang arachnoid. Jadi lebih leluasa, lebih longgar. Ya, lebih longgar sehingga gambarannya akan crescent shape ya atau semilunar. Ya, bentuknya seperti bulan sabit. Ya, dia lebih longgar karena tidak dibatasi seperti tadi ya, dibatasi oleh dura mater, yang mana dura mater itu melekat erat di sutura-suturanya. Ini letaknya di bawah dura mater jadi lebih longgar. Ya, sehingga gambarannya adalah crescent shape. Nah, ini angka mortalitasnya lebih tinggi karena apa? Efek penekanan terhadap parenkimia lebih dekat ya, lebih dekat karena dia juga tidak dibatasi erat oleh dura maternya, jadi lebih memberikan efek terhadap parenkim dari cerebrinya ya. Jadi makanya mortalitasnya lebih tinggi ya. Terus terjadinya karena kelainannya itu di bridging vein-nya ya, karena proses akselerasi deakselerasi ya, sehingga dia itu lokasinya adalah di countercop-nya. Ya, jadi yang terbentur di sisi seberangnya yang mengalami perdarahan pada sisi yang berseberangan. Ya, jadi dia letaknya di countercop. Ya. Nah, kalau ini nggak selalu ada fraktur. Ya, nggak selalu ada fraktur di tempat lokasi perdarahannya. Bisa aja frakturnya di sisi sebelahnya, ya, sisi seberangnya atau di countercop-nya. Ya, itu yang membedakan antara epidural dan subdural, ya. Jadi poin-poin tadi yang Anda harus pahami, ya, yang harus Anda kuasai, karena disitulah Anda akan mudah untuk membedakan apakah ini SDH, apakah ini EDH, ya. Gitu. Nah, contohnya pada gambar skematis ini ya, ini dia mengalami trauma di sini ya, di belakang di occipital ya, di sisi yang sebelah kanan. Kemudian dia mengalami perdarahan juga di situ ya, di sini ada frakturnya, terus mengalami perdarahan di situ. Berarti ini adalah yang epidural. Ya, epidural ini bentuknya biconvex ya, karena ini dibatasi oleh dura mater ya. Nah, terjadi perdarahan di sisi berseberangan. Nah, ini yang kita sebut dengan SDH-nya ya, subduralnya, karena ini bentuknya adalah crescent shape. Ya, jadi itu ya. Jadi Anda bisa membayangkan ya. Jadi kalau pada EDH itu di kopnya, di tempatnya di situ ada frakturnya, letaknya di antara dura mater dan tulang ya, sehingga bentuknya biconvex. Ya. Tapi kalau yang SDH letaknya di countercop-nya, terus kemudian di antara dura mater dan arachnoid sehingga bentuknya dia crescent shape atau semilunar ya, dan dia di countercop-nya ya, jarang disertai dengan fraktur ya. Nah, ini ya tadi kita bicara tentang EDH, SDH. Nah, sekarang kita bicara tentang conditio hemorrhage ya, conditio. Kalau conditio itu bisa di COP, bisa juga di countercop-nya ya. Jadi tidak seperti tadi ya, tapi ini bisa di dua ya, bisa COP dan countercop ya. Jadi letaknya di intraparenkimal ya, intraparenkimal. Nah, gambarannya adalah perdarahannya di intranya ya, di intra. Terus sekarang pertanyaannya, terus kita kalau membedakan misalnya ya, pasien ini itu stroke ya, pasien ini stroke hemorrhage, terus kemudian dia terjatuh ya, setelah di CT scan ada perdarahannya. Atau
pasien ini terjatuh dulu, baru dia ada perdarahannya. Ya, jadi murni karena trauma. Itu gimana cara membedakan? Ada yang bisa jawab? Kalau kontusi itu perdarahannya di parenkim, dokter. Terus kalau isu misal stroke itu pembuluh. Tapi kan kalau stroke juga intracerebral hemorrhage. Berarti kan juga di intraparenkimal. Terus bedakannya gimana? Yang kondusio juga di parenkimal dengan ICH yang karena stroke. Kalau yang untuk trauma itu pembuluh darah yang terkena pembuluh darah perifer di tepi-tepi parenkim. Kalau misal stroke hemorragik itu di pembuluh darah yang dekat talamus, corona radiata, ganglion basalis yang lebih dalam lagi, dokter. Ya, betul ya. Jadi kalau kita bicaranya itu adalah stroke hemorrhage ya, stroke hemorrhage kan kita tahu patofisiologinya ya. Kita tahu patofisiologinya. Jadi kalau dia stroke hemorrhage itu kan yang terkena itu kan pembuluh darahnya yang letaknya di sentral ya. Jadi bukan seperti karena trauma ya. Kalau trauma itu kan karena benturan ya. Jadi robeknya adalah pembuluh darah yang letaknya di perifer. Maka kelainannya akan di perifer seperti ini. Ya, seperti ini. Tapi kalau dia stroke hemorrhage itu kelainannya adalah pembuluh darah yang letaknya di pangkalnya ya, di pangkalnya, sehingga kelainannya itu bisa di talamus ya, corona radiata ya, walaupun kalau luas juga bisa seperti ini, seperti seakan-akan di tepi juga itu kalau luas ya. Tapi kalau dia tidak luas, maka yang pertama kali terkena yang di daerah-daerah yang deep dari arterinya ya, deep dari yang dalam ya, arteri-arteri yang di dalam. Ya, itulah perbedaannya ya. Jadi kalau kita ketemu perdarahan ya letaknya di perifer ya, ada riwayat trauma, nah kita bisa tahu oh ini karena contusio hemorrhage ya, bukan karena stroke hemorrhage. Nah, setelah kita bicara tentang trauma kepala, kita akan bahas tentang trauma torak ya. Jadi kalau trauma torak yang perlu Anda perhatikan adalah fraktur di kosta-kostanya. Ya, itu yang pertama kali kita harus lihat ya, walaupun kita juga perhatikan juga fraktur di clavicula, scapula dan sebagainya ya, yang semua menyokong dari tulang-tulang dada ya. Selain itu kita harus perhatikan adanya kontusio dari paru ya, terus kemudian laserasi paru ya, terus kemudian ada nggak gambaran udaranya ya, biasanya sih udara yang paling sering adalah udara di di subkutis ya, atau dia pneumotorak ya, udara yang ada di dalam kafum pleura ya. Terus ada nggak cairan ya, cairan yang abnormal, misalnya contohnya kalau pada kasus trauma yang perlu kita pikirkan adalah hematotorak ya. Nah, kalau kita bicara tentang fraktur dari kosta ya, fraktur dari kosta ya, sama halnya dengan trauma di tempat lain ya, kita harus pikirkan tentang biomekanikalnya ya. Selain itu juga kita harus pikirkan kemungkinan ini tuh ada kelainannya tuh atau mengalami patologinya di mana gitu ya. Gitu. Jadi yang harus diperhatikan adalah dari di manakah letak fraktur kosta tersebut ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi waktu kita merhatikan misalnya pada kasus trauma terus kemudian difoto gitu ya, difoto chest x-ray, kalau kita lihat frakturnya itu ada di kosta 1 ya, kosta atas, maka perlu diperhatikan ada tidak trauma di servikal, trauma di trakeanya, terus kemudian trauma dari maksiofasialnya. Ya, itu yang harus dipikirkan. Kalau kita lihat ada fraktur pada kosta 1. Ya. Begitu juga di kosta 1, 2, 3 ya. Kita perhatikan nih, ada enggak trauma di bronkusnya ya. Kalau kosta 4 sampai dengan 9 yang perlu kita pikirkan adalah pneumotoraknya atau hemotoraknya, ada enggak ya? Kontusio dari paru tersebut ada apa tidak? Itu yang harus kita perhatikan ya. Kalau kita lihat frakturnya itu di kosta 10 sampai 12,
Justru yang harus kita pikirkan adalah trauma di intraabdominalnya. Ya, jangan-jangan dengan adanya fraktur di situ, jangan-jangan ada laserasi di liver dan spleen-nya. Maka minimal kita harus kerjakan ultrasonnya, ya, untuk memastikan ada tidak trauma di intraabdominalnya. Gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu tentang kontusio paru, ya. Kontusio paru pada umumnya kalau kita gunakan chest X-ray yang kita lihat adalah kesuraman saja ya. Jadi kita lihat gambaran opasitas dari paru gitu ya. Walaupun kita nggak begitu yakin bahwa ini kontusio atau tidak, memang kita butuh CT scan. Namun kalau misalnya dia konsolidasinya itu menghilang dalam 48 jam, ya, kita harus berasumsi bahwa itu memang benar adalah kontusio paru. Ya, kalau kita bicara itu suatu infiltrat atau konsolidasi karena itu proses peradangan paru ya, misalnya pneumonia contohnya, itu biasanya tidak akan clear ya, itu dalam 48 jam. Ya. Dan kadang kontusio paru ini juga munculnya lambat ya. Setelah 6 jam dari injury baru kita lihat, itu bisa jadi. Ya, makanya pada kasus-kasus trauma itu kita juga butuh serial foto. Apalagi kalau pasiennya itu tambah sesek, ya pasiennya itu tambah sesek, maka kita perlu pastikan lagi, kita serialkan chest X-ray, kita foto ulang untuk evaluasi. Bisa yang perlu kita waspadai kemungkinan bisa jadi adanya ruptur diafragma. Ya, karena ruptur diafragma itu kadang kita ketemunya terlambat. Ya, maksudnya ketemunya nggak langsung gitu ya, nggak langsung pada saat itu kita ketemu adanya ruptur diafragma ya. Kadang beberapa saat setelah trauma baru kita bisa mendiagnosa hal tersebut ya, setelah klinis pasiennya semakin jelek, misalnya semakin sesek dan sebagainya. Nggak ada salahnya, perlu kita pastikan lagi selain memastikan adanya kontusio paru juga bisa untuk memungkinkan adanya ruptur dari diafragma. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, ini adalah contoh dari kasus trauma torak ya, chest trauma. Ya, jadi kalau kita melihat gambaran seperti ini ya, kalau kita bicara tentang chest X-ray, kita selalu harus melihat dari luar sampai ke dalam. Ya, itu. Ya. Jadi dari luar kita lihat dia ada lusensi di subkutisnya. Ya, jadi ini ada emfisema subkutis. Kalau ada emfisema subkutis ya kita harus perhatikan ada nggak fraktur-frakturnya. Ya, jadi kita harus lihat ya kosta dari atas, bawah semua kita lihat, kanan kiri kita lihat ya. Nah, ternyata memang ada multiple fracture ya. Terus kemudian kita lihat ya dari opasitas paru kanan kiri ini berbeda. Ya, jadi ini menunjukkan adanya kontusio. Ya, jadi kalau pada kasus trauma kita lihat ada gambaran opasitas ya pada paru yang pertama kita pikirkan bukan pneumonia atau bronkopneumonia ya, tapi justru adalah kontusio paru. Yang tadi di depan sudah disampaikan bahwa biasanya dalam 48 jam itu akan clear. Ya. Nah, kalau laserasi kita sulit ya, dengan chest X-ray kita sulit. Ya, kita butuh namanya CT scan ya untuk melihat dengan mudah adanya laserasi ya. Nah, ini contohnya CT scan ya. Jadi kita lihat ya di sini ada laserasinya, ini ada hematotoraknya, ini parunya mulai kolaps ya. Jadi ini adalah contoh dari trauma dada dengan laserasi yang dikerjakan dengan CT scan. Nah, kalau kita bicara udara ya, udara yang perlu kita perhatikan selain pneumotorak ya, ada juga pneumomedasinum ya, pneumoperikardium dan emfisema subkutis. Ya, jadi itu yang harus kita amati pada kasus-kasus trauma dada ya. Kalau pneumotorak namanya aja pneumotorak, berarti ada udara di kavum pleura. Ya, karena adanya udara di kavum pleura, maka yang semula kita tidak lihat gambaran dari pleura visceralis, ya batas antara pleura parietalis kan nempel ya sama sama tulang-tulangnya ya, tapi yang meliputi dari paru itu kan pleura visceralis. Itu kalau dalam keadaan normal kita nggak akan lihat tuh.
Tapi kalau ada udara di dalam kavum pleura, kita jadi bisa lihat batasnya dari paru tersebut ya. Jadi pleura lainnya itu akan terlihat. Ya. Dan lusensinya yang ada di situ, lusensinya lusensi yang tidak ada gambaran vaskulernya. Karena dia kelainannya bukan ada di paru, tapi ada di pleura. Sehingga kita akan lihat gambaran lusen avaskuler. Ya. Kalau kita lihat gambaran lusen avaskuler atau yang kita curigai adanya pneumotorak, maka yang perlu kita waspadai adalah lipatan kulit. Ya. Jadi kadang kita bisa misdiagnostik atau terjadi pitfall atau terjadi kekeliruan dalam menginterpretasikan yang kita pikir itu adalah pneumotorak, ternyata itu adalah lipatan kulit. Ya, itu sering terjadi terutama pada pasien-pasien yang sudah lanjut usia ya, biasanya kulitnya jadi lebih kendor gitu ya, lebih kendor. Jadinya itu bisa kita pikir ada pleura lain gitu ya, padahal itu bukan, itu adalah lipatan dari kulitnya. Ya, yang perlu kita perhatikan juga adalah bula. Ya, bula itu juga gambarannya kayak lusen gitu ya, lusen tidak ada vaskulernya, tapi kelainannya beda. Kalau bula itu kan letaknya di intraparenkimalnya, kalau pneumotorak itu kan di kavum pleura. Terus gimana cara membedakannya? Cara membedakannya ya kita harus lakukan itu adalah dengan foto pasien itu pada saat ekspirasi. Ya. Jadi kalau pada saat ekspirasi, jadi kalau pada saat pasiennya itu inspirasi, itu kan kita lihat gambaran pneumotorak gitu ya, tapi kita ragu-ragu karena pneumotoraknya mungkin tipis ya. Nah, setelah saat diekspirasikan, jadi kan udara di dalam parunya kan semakin berkurang ya pada saat ekspirasi. Nah, parunya akan semakin lebih lebih kempes gitu ya. Nah, justru pneumotoraknya akan semakin luas ya karena kelainannya bukan ada di parunya, tapi kelainannya adalah di kavum pleuranya. Ya, jadi dengan cara diekspirasikan maka kita akan bisa melihat pneumotoraknya lebih jelas ya. Nanti kalau Anda sudah di koas nanti ya akan diperdalam lagi ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat gambaran ini ya, ini pneumotorak yang cukup lumayan jelas ya, luas. Ya, jadi kita bisa lihat gambaran pleura lainnya. Ya, jadi yang semula kita tidak bisa lihat gambaran batas dari pleura, kita jadi bisa lihat. Ya, gitu. Ini lusennya avaskuler ya. Jadi vaskuler ini hanya berhenti sampai di sini. Ya, berhentinya sampai di sini. Tidak sampai di sini. Karena apa? Di sini sudah ini sudah di kavum pleuranya. Ya, jadi ini adalah pneumotorak. Nah, Anda perhatikan baik-baik ya. Di sini vaskuler bisa sampai di sini. Ya, vaskuler sampai di sini, berarti ini keadaannya normal. Dan di sini kita lihat vaskulernya ada sampai di sini. Nah, ini ada lusen avaskuler. Nah, ini juga pneumotorak. Yang hati-hati seperti ini nih. Pneumotorak yang minimal-minimal gini nih, yang susah. Nah, untuk memastikannya diaspirasikan. Nanti kalau diaspirasikan, pneumotoraknya jadi lebih jelas. Ya, karena parunya akan semakin lebih kempes ya. Jadi kavum pleura jadi lebih lebar sehingga lebih jelas pneumotoraknya. Ya, itu salah satu tipsnya aja ya. Nah, kalau pneumomediastinum ya udaranya di mediastinum ya. Jadi yang perlu diperhatikan adanya ini contusio diaphragmas, continuous diaphragma sign. Ya, jadi seakan-akan diafragmanya ini menyatu gitu ya atau berkelanjutan ya, yang sisi kanan sampai sisi kiri ini seakan-akan berkelanjutan. Ya. Jadi kita akan lihat continuous diafragma ya, walaupun ini tidak begitu jelas ya, tapi ini continuous ya. Yang kita perhatikan adalah di sini. Jadi ada lusensi di sekitar dari paratrakea-nya ya, paratrakea, terus ya ini adalah pneumomediastinum ya, bisa dipastikan dengan CT scan-nya bahwa di sini ada udaranya. Ya, kalau ini bronkus ya udara, tapi ini ya di sekitar paratrakea-nya ini adalah udara. Ya, jadi ini adalah pneumomediastinum. Kalau pneumoperikardium berarti udaranya ada di perikard. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Ya, seakan-akan jantungnya ditaruh di dalam kantong gitu ya. Nah, ini. Jadi ada lusensi di sekitar jantung. Jadi ini pneumoperikardium. Nah, kalau subcutaneous emphysema atau emphysema subkutis ya letaknya di kutisnya ya. Bisa kita lihat mulai dari
mulai dari koli sampai ke dinding dada ya, kadang bisa sampai di regio abdomen itu bisa ya kalau pada kasus-kasus trauma ya, itu bisa kita lihat, itu kita perhatikan. Nah, kalau kita ketemu adanya emfisema subkutis, kita harus langsung cari nih penyebabnya emfisemanya di mana ya. Kita cari, jangan-jangan ada fraktur kosta. Nah, dilihat tuh fraktur kostanya. Kalau ada fraktur kosta, jangan-jangan ada pneumotoraknya. Nah, gitu. Jadi runtut ya. Jadi kita lihat semuanya, gitu ya. Nah, ini contoh yang tadi ya, ini emfisema subkutis. Kalau ini karena ada nih ya fraktur dari kosta-kostanya, ya, gitu. Nah, ini tadi sudah kita bahas sedikit ya ruptur diafragma. Ya, ruptur diafragma itu kadang pada awal-awal dari injury nggak langsung ketemu. Ya, tapi kalau misalnya kita ketemu pasien tambah sesek ya, hati-hati. Jangan-jangan ada ruptur diafragma. Nah, kita lakukan ulang fotonya. Ternyata kita lihat gambaran hemidiafragmanya jadi yang sisi yang satunya lebih tinggi. Ya, dan nanti kita lihat pergeseran tuh organ-organ di dalam perutnya naik ke atas. Jadi kita lihat gambaran air bubble. Ya, nih gambaran usus naik ke atas. Nah, diafragmanya jadi di sini. Nah, ini ruptur diafragma. Ya, jadi biasanya ini dilakukan setelah serial ya ketemu. Tapi kadang kalau trauma hebat pada awal kita sudah lihat hal seperti ini. Ya, ini ruptur diafragma. Apalagi yang meyakinkan kalau pasien ini dipasang NGT, NGT-nya letaknya di hemitorak. Ya, letaknya di hemitorak. Karena apa? Gasternya kan naik ke atas. Nah, dia letaknya nggak di cavum abdomennya. Nah, ini salah satu tanda juga ya kalau misalnya pasien itu kebetulan dipasang NGT ya. Kalau contohnya ini juga gitu kan, pasien dipasang NGT nih, NGT-nya letaknya jadi di sini. Berarti ini adalah gasternya nih. Nah, ini menunjukkan bahwa di sini ada ruptur diafragma. Nah, kita menuju ke abdomen dan pelvis ya, menuju ke abdomen dan pelvis. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang paling sering mengalami injury ya, atau sering mengalami trauma itu adalah spleen, ya, kemudian liver dan kemudian organ yang lain, ya, paling sering spleen ya. Dan ini sering terjadi pada negara-negara berkembang ya, kasus-kasus kecelakaan itu sering banget ya, mungkin karena kesadaran dalam berlalu lintasnya mungkin kurang baik gitu ya. Jadi lampu merah berjalan gitu ya, mungkin dia punya interpretasi yang berbeda gitu ya. Jadi kalau lampu merah berjalan gitu ya, kalau kuning cepat-cepat untuk semakin kenceng gitu ya. Jadi karena mungkin interpretasinya beda ya. Kalau negara maju tuh enggak tertib banget ya, Dek ya, enggak ada. Kalau lampu kuning tuh udah benar-benar berhati-hati ya, berhati-hati pelan-pelan untuk berhenti gitu ya gitu. Jadi itulah mungkin interpretasinya berbeda sehingga KLL-nya cukup tinggi ya karena kesadarannya berkurang ya. Kadang sudah dipasang CCTV ya masih nekat ya nerobos kayak gitu. Jadi memang itulah ya. Jadi itulah yang mengakibatkan mungkin jadinya kasus trauma KLL cukup tinggi ya. Terus kalau kita bicara trauma abdominal ya, sebelum kita melakukan imaging ya selain ABC kita harus perhatikan juga hemodinamik terhadap pasien tersebut ya. Jadi kalau pasiennya tersebut itu hemodinamiknya stabil gitu ya, itu kita tuh mau melakukan komplit pemeriksaan tuh nggak jadi masalah. Tapi kalau tidak stabil ya itu yang harus diperhatikan ya. Kalau tidak stabil, maka kalau kita ketemu adanya kemungkinan trauma abdominal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah FAST ya. FAST itu adalah Focus Assessment with Sonography for Trauma. Jadi ini adalah ultrasound yang dikhususkan untuk kasus-kasus trauma abdomen. Ya, karena pada FAST ini kita melakukan pada regio-regio tertentu ya untuk melihat hemoperitoneumnya. Ya, tapi kalau pasien itu yang stabil, kita terserah sih ya, kita mau ultrasound, mau CT, mau periksa apa saja itu nggak begitu masalah gitu ya. Tapi kalau unstabil ya, pilihan pertama adalah FAST ya, sebelum dilakukan tindakan yang lebih lanjut ya. Nah, jadi kalau kita bicara FAST ya, ada 4 tempat yang area yang akan kita amati. Yang pertama adalah di perikardiumnya. Di perikardium itu letakkanlah probe-nya itu di sini. Ya, di substernalnya di sini karena di situ nanti kita juga sudah bisa melihat struktur dari jantung ya. Ataupun dari struktur dari ataupun bagian dari abdomen. Kalau kita lihat cairan bebas di situ kita
bisa tentukan, oh ini sudah ada perdarahannya gitu ya. Nah, selain itu kita lihat di daerah Morrison Potts-nya. Ya, Morrison Potts kita letakkan probe-nya di kanan, ya seperti ini. Terus kemudian di recessus planorenalis-nya, ya kita letakkan di sebelah kiri. Dan diletakkan di suprapubik. Ya, di suprapubik. Nah, kalau kita lihat gambaran anechoic ya, anechoic di luar dari organ, ya organ yang ada di situ ya berarti itu yang kita sebut dengan cairan bebas intraabdominal. Yang perlu kita curigai bahwa itu adalah hemoperitoneum pada kasus-kasus trauma abdomen. Ya, jadi ini contohnya ya. Jadi kita letakkan di daerah kanan ya, kita lihat ada gambaran anechoic ya. Jadi kalau ultrasound anechoic itu adalah cairan ya. Jadi ada anechoic di antara liver dan ginjal sebelah kanan. Ya, ini jadi ini ada perdarahan di situ ya. Nah, kalau kita beruntung ya, kadang kita bisa lihat gambaran laserasi. Ya, biasanya kalau ini sudah agak berat, tapi kalau laserasinya sedikit gitu kadang kita sulit dengan ultrasound. Ya. Nah, begitu juga di sini ya, kita letakkan di kiri, kita lihat gambaran cairan di sekitar spleen ya, di recessus splenorenalisnya, maka kita harus berpikir ada hemoperitoneum di situ. Ya, kalau kita beruntung, kita juga bisa melihat adanya laserasi. Ya, di sini ada laserasinya, kita lihat ya, dinding dari spleennya ini irregular. Nah, di sini ada laserasi. Nah, kalau kita letakkan di suprapubik, ya, maka yang sebagai window-nya adalah bladder. Ya, bladder itu juga isinya cairan ya, itu tapi kencing ya, cairan kencing. Nah, kalau di luar dari dindingnya itu ada cairan, maka kita harus berpikir itu adalah hemoperitoneum. Ya. Nah, kalau kita bicara secara spesifik ya, spesifik organ-organ tersendiri ya, maka yang paling mungkin bisa menentukan adalah CT scan dengan kontras. Ya, kalau dengan foto polos itu kita nggak akan dapat hasil apa-apa gitu ya. Ultrasound ya kemungkinan kita hanya bisa dapatkan hemoperitoneumnya misalnya. Tapi kalau spesifik organ mana yang terkena, grade-nya grade berapa, nah itu harus CT scan dengan kontras. Ya. Tapi kalau untuk tindakan lebih lanjut, untuk embolisasi dari perdarahannya itu vaskulernya, ya kita butuh angiografinya. Ya gitu. Jadi ini adalah pilihan imaging yang harus Anda perhatikan. Ya kalau Anda foto polos, Anda nggak dapat apa-apa tuh. Tapi kalau ultrasound yang Anda dapat terutama ada hemoperitoneumnya. Ya syukur-syukur kita bisa lihat laserasi tapi jarang. Ya. Tapi kalau CT scan kita bisa CT scan dengan kontras ya, CT scan abdomen dengan kontras, maka kita bisa melihat lebih spesifik organ-organ yang terkena termasuk dengan grade-nya. Ya, ini nanti saya secara cepat ya. Ini nanti Anda cari aja di literaturnya ya. Pembagian grade-nya juga bermacam-macam tergantung acuan yang digunakan ya. Jadi intinya kalau dengan CT kita bisa lihat nih. Nah, ada hematom, kita bisa lihat. Ya. Terus ada laserasi, kita bisa lihat. Ya, laserasi kita bisa lihat, ada pseudoaneurisma karena trauma kita bisa lihat, ya. Begitu juga dengan liver, ya. Laserasi kita bisa lihat. Hematom subkapsulernya kita bisa lihat. Ya, kita bisa menentukan ini grade berapa, ya gitu. Nah, ini ada hematom. Ya, kita bisa lihat. Ya. Begitu juga pada bowelnya. Kita juga bisa lihat juga. Ya, kalau dengan yang lain kita nggak bisa lihat. Ya, ya ada trauma di sini ya, ada cairan bebasnya. Ya, ini ada perdarahan di intramural dari ususnya, ya kita bisa lihat. Ya, di mesenterium ada hematom, kita juga bisa lihat. Ya. Bowel perforasi ya, kita bisa lihat adanya cairan udara bebas ya, pneumoperitoneum. Ya. Selain hemoperitoneum, kita juga bisa lihat adanya pneumoperitoneum. Nah. Begitu juga dengan renal ya. Dengan renal kita juga bisa lihat ada hematom subkapsular ya, ada laserasi. Kita bisa menentukan grade-nya ya. Kenapa sih kok kita harus menentukan grade-nya?
Kira-kira ada yang bisa jawab enggak? Kenapa kok kita harus menentukan grade-nya dari laserasi tersebut atau dari trauma abdomen tersebut? Entah hepar, entah lien, entah pankreas, dan sebagainya. Kenapa kok kita harus menentukan grade-nya? Ada yang bisa jawab? Kalau enggak kan ngapain kita harus di-scan? Toh kita dengan ultrasound kita sudah bisa lihat nih, oh ada perdarahan nih, oh berarti ini ada trauma di intraabdominalnya. Terus kenapa kok kita harus di-scan untuk menentukan grade-nya? Izin jawab dokter, mungkin Ya. terkait dengan manajemen atau treatmentnya yang akan dilaksanakan dokter. Ya, karena untuk asesmennya, ya terutama untuk asesmennya. Jadi kalau misalnya dia grade-nya masih rendah, biasanya kita observasi, ya, biasanya observasi. Ya, tapi kalau dia sudah grade-nya tinggi, maka dokter bedahnya akan melakukan tindakan bedah ya, laparostomi, ya, eksplorasinya, ya, untuk menghentikan perdarahan yang ada di situ. Ya, gitu. Jadi untuk menentukan asesmen selanjutnya. Kalau enggak ya buat apa kita kerjakan CT scan ya, CT scan dengan kontras lagi. Ya, CT scan dengan kontras biayanya cukup tinggi ya, Dek ya. Cukup tinggi ya, bisa sampai 5-6 jutaan. Ya. Cukup tinggi. Jadi itulah alasannya karena kita akan menentukan asesmen selanjutnya. Kita mau hanya diobservasi aja ya, paliatif aja, atau kita lakukan tindakan yang agresif gitu ya, dengan laparotomi eksplorasi, gitu ya. Jadi itu adalah alasan-alasannya. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Besok lagi kalau yang pada kuliah itu pada dibuka kameranya gitu. Jadi biar bisa kelihatan mukanya. Nanti jangan-jangan kalian tidur malahan saya dongeng ya. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, kalau nggak ada yang mau bertanya? Belum, dokter. Koas yang bertanya deh. Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, sebelum saya tutup ya, saya akan meringkas sedikit ya. Oh ya, gimana? Ya, silakan Dek yang bertanya. Tadi ada yang mau izin bertanya, jadi bertanya atau enggak? Perbedaan Soalnya terputus-putus, soalnya nggak jelas. Bisa diulang pertanyaannya? Mohon maaf dokter, ini teman saya putus-putus dokter jaringannya. Dia izin bertanya mengenai perbedaan pneumotoraks dengan atelektasis, dokter. Di X fototoraks, dokter. Pneumotoraks dan atelektasis. Oke. Loh ya beda dong.
Itu dua hal yang berbeda yang Anda tanyakan. Kalau atelektasis itu yang mengalami kelainan di mana? Di parenkim parunya, dokter. Ya, parunya kan. Kekurangan surfaktan. Iya, kalau pneumotorak itu letaknya ada di kavum pleura. Ya, jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Dan satunya kelainannya itu adalah radio opak, ya. Atelektasis itu kan radio opak karena dia loss of volume. Yang paru yang awalnya dia terisi oleh udara, udaranya jadi hilang ya, sehingga jadi warnanya opak. Ya. Kalau pneumotorak itu kan kelainannya ada di kavum pleura, warnanya lucent. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda ya, pasti bisa dibedakan dong. Itu. Kecuali kamu tanyanya gini, Dok, kalau ini itu pneumotorak, itu bisa nggak disertai dengan atelektasis, kok gambarannya parunya jadi kolaps misalnya. Ya itu karena kolaps ya, bukan karena murni atelektasis yang karena mungkin ada sumbatan dan sebagainya ya. Tapi karena dia kedesek. Ya karena di kavum pleuranya udah semakin banyak nih, dia semakin mendesak, parunya akan semakin kuncup lah, itu dia kolaps. Ya, jadi dia atelektasisnya karena pasif atelektasis karena dia adanya kompresi dari udara yang cukup luas di kavum pleura. Nah, itu boleh ditanyakan. Tapi kalau Anda menanyakannya itu bedanya atelektasis sama pneumotorak, itu hal yang berbeda. Ya, dari gambarnya aja sudah berbeda. Satunya radio opak, satunya radio lucent. Ya, paham? Oke, dokter. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Ya, kalau nggak ada yang bertanya lagi, sebelum saya tutup ada sedikit yang perlu Anda pahami ya, atau yang sebagai homesicknya ya. Jadi yang pertama adalah Anda harus tahu pemeriksaan radiologi apa yang harus Anda usulkan. Ya, itu yang penting di sini yang ditekankan adalah di situ. Ya. Jadi pemeriksaan radiologi apa yang harus Anda usulkan sesuai dengan trauma yang dialami pasien Anda tersebut. Ya, tadi kan sudah dijelaskan tuh. Ya, jadi kalau kelainan di sini kita usulkannya ini, kalau kelainan ini kita usulkan begini, kalau pasiennya begini kita usulkan begini. Nah, itu semua sudah saya sampaikan. Ya, jadi poin pertama yang harus Anda kuasai itu. Yang kedua tentu saja kelainannya ya. Kelainannya pun juga yang pasti kalau kita yang mungkin terjadi ya, misalnya kalau di kepala, kalau dari trauma apa saja kelainannya mungkin, terus kemudian di toraks tadi apa saja ya, di abdomen apa saja ya itu. Jadi selain pemeriksaannya, kelainannya juga Anda harus kuasai ya, terutama tergantung dari di mana letak dari trauma tersebut ya, karena kita kan belajarnya multiple trauma ya gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Saya izin untuk menutup ya.